Mama Ajengan Adang Badrudin, atau yang akrab disapa Abah Cipulus, lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1948, di Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Beliau merupakan putra ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Cece Tapsunji, dalam riwayat lain disebutkan Cece Saptunji, dan Ibu Uju Juwariah. Mama Ajengan Adang Badrudin wafat pada hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2020 siang, di Pondok Pesantren Al-Hikan Musalafiyah. Pada hari itu, ribuan santri dan masyarakat Purwakarta berduyun-duyun mendatangi Cipulus untuk bertakziah dan turut menyampaikan penghormatan kepada Al-Mukarram Mama Ajengan Kiai Haji Adang Badrudin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikan Musalafiyah. Tak hanya warga Purwakarta, tetapi dari Subang, Bandung, Cimahi, Karawang, dan sekitarnya juga tak mau ketinggalan. Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah bersaksi bahwa almarhum adalah sosok yang tegas dan bijaksana, punya komitmen yang besar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Menurut Gus Hasan, almarhum mengerahkan putra-putri dan menantunya untuk memperkuat NU di dalam segala lini, baik di jajaran struktural maupun di jajaran kultural. Tentu saja wafatnya Abah Cipulus merupakan kehilangan besar bagi warga NU, tak hanya Purwakarta, melainkan Jawa Barat sebab selama ini almarhum merupakan sesepuh yang menjadi rujukan Nahdiyin. Gus Hasan menyatakan dalam sambutannya, atas nama keluarga besar PWNU Jawa Barat kami ucapkan turut berduka cita atas wafatnya beliau, semoga wafat beliau dalam keadaan husnul khatimah, segala amal salehnya diterima oleh Allah dan keluarga besar yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kesabaran. Sebagai generasi yang meneruskan perjuangan beliau, baik di pondok pesantren maupun di NU, mari kita contoh nilai-nilai uswah yang sudah beliau bangun dalam membumikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Purwakarta pada khususnya, dan bumi Jawa Barat pada umumnya. Pada tahun 1971, Mama Ajengan Adang menikah dengan seorang putri dari Mama Izudin. Buah dari pernikahannya tersebut, Ajengan Adang dikaruniai 4 putra dan 4 putri. Mama Ajengan Adang Badrudin memulai pendidikannya dengan belajar ilmu agama dari ibu dan saudara-saudara orang tuanya sebab sang ayah telah meninggal dunia pada saat beliau masih bayi. Masa kecil Ajengan Adang adalah masa-masa prihatin. Beliau kerap kali berpindah tangan pengasuh dari satu saudara ke kerabat yang lain. Kemudian pada masa remajanya, beliau menghabiskan waktu dengan menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikan Musalafiyah Cipulus yang di kemudian hari dipimpinnya. Waktu itu, Cipulus diasuh Mama Ajengan Izudin yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ajengan Adang tak pernah menuntut ilmu ke pesantren lain dalam waktu lama. Hanya beberapa bulan saja ketika mengikuti pasaran atau pesantren kilat. Ketika di Ciberem, Sukabumi, beliau memperdalam ilmu falak dan mantik dan kemudian pindah ke pesantren Cikole untuk memperdalam fikih dan ke Manonjaya untuk memperdalam ilmu tauhid. Setelah menjadi menantu, Ajengan Adang tinggal di kompleks pesantren Cipulus. Sebagai ajengan muda, beliau memanfaatkan waktunya untuk melanjutkan mereguk ilmu Mama Izudin. Pada saat yang sama, Mama Izudin mempercayai santri yang menjadi menantunya itu untuk memulai mengajar santri terkait beragam bidang ilmu yang lazim diajarkan di pesantren. Namun, di kemudian hari Ajengan Adang memberi penekanan khusus kepada ilmu tauhid dan fikih. Hal itu ditunjukkan dengan membuka pasaran kitab Tijanut Darari dan Fathul Qorib tiap bulan Syawal. Sebetulnya NU di Osku Abah bukan hanya fikih dan tauhid, tetapi hampir semua fan. Hanya saja, setiap pasaran tahunan bulan Syawal, Abah membaca Tijan dan Fathul Qorib karena barangkali 2 kitab atau fan tersebut dirasa paling dibutuhkan masyarakat luas, karena isinya merupakan pelajaran mendasar bagi seorang muslim. Jelas seorang cucu Ajengan Adang yang bernama Hilmi Sirojul Fuadi, dalam sebuah kesempatan. Ada yang mengatakan bahwa selama di Cipulus, Ajengan Adang telah mengajar pasaran 2 kitab tersebut sebanyak 41 kali, terhitung sejak tahun 1978 sampai tahun 2000. Bahkan ada yang mengatakan sebanyak 42 kali. Di tengah kesibukan sebagai ajengan yang rutin mengajar ribuan santri, serta warga masyarakat sekitar, Ajengan Adang juga menuangkan pikirannya dalam karya tulis. Berikut ini beberapa karya yang berhasil dikumpulkan, di antaranya Aurat Jamaah Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Hikamus Salafiyah, Cipulus Nagrok, Wanayasa. Cacarakan Akaidul Iman.
Mabadi Ilmu Tauhid Sareng Pembahasan Bismillah. Nadam Durusul Fikiyah. Nadam Akaidul Iman fi Akidatil Awam. Al-Aurat wal Adiyah wal Ahzab ala Pesantren Cipulus. Iya Nadam Sunda Akaidul Iman. Pelajaran bacaan salat nganggo mana Sunda. Selain karya-karya tersebut, Ajengan Adang juga menggubah ragam syair. Salah satu di antaranya adalah syair Nu. Berikut ini salah satu petikan bagian syair tersebut. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah asteris salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Imam Hanafal Imam Maliki. Imam Syafi'i Ahmad Hambalu. LTU Imam-imam pilihan. Pilihan warganya Nu. Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah bersaksi bahwa Ajengan Adang adalah sosok yang mempunyai mahabbah, cinta, yang sangat besar kepada Nu. Tidak hanya beliau, tapi keluarga besarnya, yaitu anak bahkan mantu beliau juga digerakkan untuk aktif dalam bernu di berbagai lini bahkan tidak hanya di struktur tapi juga kultur, kata pengasuh Pondok Pesantren As-Sidikiyah Karawang, dalam sebuah kesempatan. Sementara cucu Ajengan Adang, Hilmi Sirojul Fuadi, menunjukkan bukti kuat terkait kecintaan kakeknya kepada Nu, yaitu pesan tertulis untuk alumni pesantren Cipulus. Aranjen kudu jadi pemuda anu teguh, kokoh, kuat, membela Islam ahlu sunnah wal jamaah anu persinu sanajan loba rintangan, godaan jeung hahalang, ulah jadi pemuda cengeng, miris, elehan, insya Allah, aranjeng ditulungan ku Allah. Kalian harus menjadi pemuda yang teguh, kokoh, kuat dan terus membela Islam ahlu sunnah wal jamaah dengan versi Nu walaupun banyak rintangan, godaan, dan halangan. Jangan menjadi pemuda yang cengeng, lemah, dan penakut. Insya Allah kalian akan diberi pertolongan oleh Allah. Jeng aranjen ulah pernah eren ngala ilmu ti ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai anjen maut. Insya Allah aranjen jadi jalma anu salamet jeng beruntung. Sakitu ti abah. Kalian jangan pernah berhenti mencari ilmu dari ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai mati. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang selamat dan beruntung. Hanya itu nasihat dari abah.